Dalam beberapa waktu terakhir, publik dihebohkan tentunya dengan pernyataan Bapak Presiden kita, yaitu Pak Presiden Prabowo Subianto terkait menyinggung adanya oknum penyandang dana di balik gelombang unjuk rasa yang terjadi di beberapa daerah. Beliau bahkan menyebutkan kalau misalnya ada peserta aksi yang dibayar Rp200.000, namun tidak memahami isu apa yang sebenarnya mereka perjuangkan gitu. Benarkah demonstrasi yang terjadi selama ini itu cuma gerakan bayaran-bayaran semata? Simak bahasannya. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Bapak Presiden Prabowo ketika memberikan pidato di acara Puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan 17 di Kabupaten Gorontalo. Beliau secara terbuka memperingatkan juga pihak-pihak yang dinilai mendanai unjuk rasa dan mengklaim mengantongi data serta identitas para penyandang dana tersebut alias para pelaku. Menurut Presiden, aksi massa ini rentan disusupi oleh oknum yang ingin memicu ketidakstabilan nasional. Presiden kita juga menganalogkan kondisi bangsa kita ini seperti sepak bola yang sedang berlaga di kancah global. Pihak istana juga mengimbau seluruh elemen masyarakat bersatu memberikan dukungan penuh, bukannya saling mengolok-olok atau membuat kegaduhan di tengah proses yang sedang berjalan. Klaim dari istana ini jelas menjadi sorotan tajam karena menyentil sisi sensitif gerakan massa di tingkat tapak. Presiden Prabowo bahkan sempat menirukan gestur kebingungan dari anak-anak peserta unjuk rasa yang gagap saat ditanya mengenai substansi materi atau undang-undang yang sedang mereka protes. Gitu. Berdasarkan data yang diklaim oleh pemerintah, massa aksi tersebut bersedia turun ke jalan hanya karena diiming-imingi oleh kompensasi uang saku atau biaya transport sebesar Rp200.000 oleh oknum penggerak tertentu. Tuduhan ini jelas berguling juga kesamaan dengan ramainya pembahasan di media sosial mengenai integritas gerakan mahasiswa sekarang ini. Yang dimana ada salah satu pemicu polemiknya adalah kabar pengakuan oknum pengurus elemen mahasiswa tingkat fakultas terkait penerimaan logistik untuk menggeser titik lokasi unjuk rasa. Pernyataan keras Kepala negara ini langsung memantik respon dinamis dari berbagai partai politik, salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, mendorong pemerintah agar tidak sekedar melemparkan tudingan ke publik, melainkan fokus untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap substansi kebijakan yang diprotes oleh masyarakat. Di sisi lain, pihak koalisi menganggap peringatan Presiden merupakan sinyal bahwa identitas aktor intelektual yang memicu kegaduhan tersebut sebenarnya sudah dikantongi oleh aparat intelijen negara. Tanggapan juga datang dari mahasiswa yang selama ini mungkin mengawal kepentingan publik atau kebijakan publik. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI secara terbuka membantah narasi tersebut dan menyalahkan pernyataan tantangan balik kepada Presiden Prabowo Subianto. Mahasiswa jelas menuntut transparansi penuh agar pemerintah membuka data intelijen tersebut ke publik sehingga tidak memicu generalisasi negatif atau fitnah yang dapat merusak legitimasi perjuangan konstitusional rakyat di tengah krisis ekonomi sekarang. Dari beberapa yang gue sampaikan barusan, terdapat beberapa poin menarik yang ingin gue sampaikan juga. Ya, dan gak jauh-jauh dari apakah pernyataan Presiden Prabowo benar? Jelas iya dan tidak ya, 50-50, karena ya tidak menutup kemungkinan ataupun tidak memungkiri juga kalau misalnya memang ada demo yang dibayar gitu. Kita bisa lihat sendiri alma mater Marun ya, Merah Marun itu yang ternyata tuh dibayar ketika diundang ke istana. Tapi bukan berarti semua demo yang ditunggangi oleh mahasiswa tuh pasti ada oknum di balik ya, karena memang ada mahasiswa yang benar-benar tulus membela kebijakan konstitusional rakyat. Sekarang apakah pernyataan dari BEM UI atau tantangan dari BEM UI ini masuk akal bagi kita semua? Ya valid, jelas, tetap valid karena Presiden kita tahu nama-nama oknum yang terlibat. Dan meminta transparansi informasi tersebut adalah hak yang harus dipenuhi seharusnya, agar tidak terkesan mengeneralisir serta menimbulkan fitnah bagi para mahasiswa yang benar-benar berjuang demi konstitusional rakyat Indonesia. Justru, seharusnya pihak-pihak yang membayar atau oknum tersebut seharusnya sudah ditangkap, bukan cuma sekedar disindir doang gitu ya, karena menjadi dalang dari unjuk rasa yang dibayar-bayar ini yang menimbulkan kegaduhan sebenarnya gitu. Kalau misalnya cuma disindir doang ya berarti apakah orang yang terlibat tersebut itu memang merupakan orang yang mempunyai kuasa tertinggi atau bagaimana, kita nggak tahu.
Tapi ya kalau misalnya tidak diberikan tindakan tegas ya jelas ini patut dipertanyakan juga apakah sindiran tersebut cuma sekedar sindiran doang atau memang bakal ada tindakan tegas ke depannya gitu bagi pelaku-pelaku yang menimbulkan kegaduhan di acara-acara atau demo-demo unjuk rasa mahasiswa. Sekian aja untuk video kali ini. Entah kenapa ketika gue bikin video ini ada masalah-masalah lagi yang baru yang terkait dengan kepala negara, tapi ya gue nggak mungkin bahas semuanya karena gue banyak tuntutan, banyak kerjaan, dan juga banyak deadline video. Jadi ya intinya semoga ada kejelasan dari transparansi atas siapa saja yang menjadi dalang dan rusaknya demokrasi unjuk rasa mahasiswa di Indonesia. Semoga juga dilakukan penangkapan dan bukan cuma omong-omong doang, agar ya masyarakat gitu mulai percaya kembali kepada pemerintah gitu terhadap penegakan hukumnya gitu. Jadi ya udah sekian dari gue, terima kasih. Gue Mikael pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu dan bye bye.